Dan saudara Elmi ini merasa tertekan pencemaran nama baiknya, sehingga dia di tempat tinggalnya itu banyak yang menghujat. Entah siapa yang mungkin ada tetangga yang bisik-bisik omongin di belakang, terus nyampe ke keluarga. Saya alhamdulillah enggak ya, karena mereka tahu inti niat baik saya. Dari awal saya belum terima donasi sama sekali, belum kenal Novi, saya sudah bantu Agus, itu aja. Jadi mereka nggak ada masalah sih. Kalau tetangga saya, teman saya juga ya, kalau di luar sana saya justru yang mencibir itu yang nggak tahu gitu. Lu orang yang pura-pura membantu Agus, tapi lu sebenarnya diam-diam memberitahu kepada Agus tentang masalah pribadi lu tentang rumah. Yang seharusnya sewajarnya orang yang sedang dalam kesusahan seperti Agus, orang yang dalam keadaan sakit parah seperti Agus, tidak layak lu beritahukan tentang keadaan rumah lu yang mau disita bank. Lu sama aja membebani orang yang sudah sakit parah. Dan harusnya lu tidak layak merawat Agus. Nggak layak. Sorry. Gua kalau jadi pengacaranya yayasan, wah, gue mati-matian akan bilang lu nggak valid lu dalam merawat Agus. Apalagi ini ada uang donasi. Gencar bikin story tentang keluarga kami, kesalahan kami. Wawa, apalagi ini Wawa? Wawa kenapa lagi? Kenapa kau lanjutin huru-hara ini Wawa? Aduh, Alemong, Alemong. Udah Dewa, udah stop. Kak Wawa nggak bisa ngebaliin semua itu, ya udah. Dibicarakan baik-baik. Kalian yang datang ke tempat Teh Nopi. Nggak usah dengerin drama huru-hara provokasi dari orang-orang yang rugiin kalian gitu loh. Please stop Wawa ya. Wawa jangan nakal. Wawa nggak boleh nakal Wawa. Agus sedih, Agus merasa tertindas. Jadi guys, gue baru banget nonton podcastnya Kak Uya, oke? Kak Novi tuh ngomong gini, kenapa sih pakai BPJS, kenapa sih nggak tunai aja? Oke, kalimatnya begitu. Dan logiknya adalah, itu pertanyaan yang masuk akal untuk orang yang punya uang 1,5 miliar dan lagi berobat. Oke, lu emang pakai BPJS, tapi kenapa lu nggak mau pakai tunai aja biar lu dapat perawatan yang lebih baik, lebih cepat, lebih mantep? Tanggapan berikutnya si Agus bilang kalau Kanovi nggak ngasih tahu ada aturan memakai uang donasi itu seperti apa. Itu yang si Agus ucapkan. Pikiran gue gini ya, agak-agak blunder juga. Ya lu kan tahu, lu kan lagi sakit nih, mata lu kagak bisa ngeliat. Nah lu maju tuh biar viral kan, biar orang-orang simpatik dan tahu akan kasus lu. Itu aja dulu. Dari situ aja udah tahu bahwa masalahnya kan di mata. Dan orang-orang nih seluruh Indonesia memberikan donasi karena ingin membantu Agus sedih agar bisa melihat, agar matanya bisa terang benderang lagi. Kan begitu, dari awal tuh udah tahu tujuannya adalah mata ente yang mau diobatin. Terus kata si Agus, Teh Novi kagak ada pengarahan dan nanya mau bagaimana. Nah, menurut yang gue tonton di semua video, gimana Teh Novi mau mengarahkan? Sedangkan lu aja waktu ditanya belum terus terang itu ada senilai 1,4 miliar. Kalau perkara dokter bilang mata lo nggak bisa sembuh sama sekali, oke itu dokter. Tapi kan Teh Novi niatnya baik nih, yang penting usaha dulu, maksimalin dulu dengan dana yang dipunya, dengan perawatan yang terbaik gitu. Terus kalau menurut gue gini loh, udah sekarang gini aja lo tanya aja ke netizen semua yang donasi. Kalau duit itu tidak dipakai untuk operasi mata, redo kagak kalau dipakai yang lain. Kalau bicara donasi itu secara sukarela dan harus ikhlas, iya bener. Tapi kan gini loh, dari awal adalah untuk fokus pengobatan matanya Agus sedih. Tapi kenapa jadi buat kehidupan sehari-hari? Boleh. Netizen juga bilang boleh, sama Teh Novi boleh. Tapi prioritasnya adalah mata untuk melihat. Agus Salim, korban penyiraman air keras, bakal dibawa berobat ke Singapura oleh tim pengacaranya. Agus dan keluarga akan berangkat setelah urusan perbuatan paspor selesai. Sekarang kami sedang menunggu kelengkapan dari Agus dengan istrinya dan Wawa untuk membuat paspor, ujar kuasa hukum Agus Salim Krisnamurti.
Krisna merasa sudah kehabisan waktu untuk menunggu Pratiwi Novianti atau Teh Novi menyerahkan lagi uang donasi kepada klien mereka. Agus butuh tindakan cepat untuk mengembalikan fungsi penglihatannya. Agus ini kondisi mata kirinya 2%, yang kanan masih 10%, jelas Krisnamurti. Pengobatan di Singapura dinilai Krisnamurti sebagai bentuk upaya nyata tim kuasa hukum Agus Salim untuk benar-benar mengobati kliennya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus cicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Novi. Tapi Mbak Novi nggak ada respon, hanya bilang nanti dibicarakan sama yayasan. Tapi justru setelah itu bukannya dibicarakan masalah sertifikat ke yayasan, justru dia bikin story-story tentang kesalahan kami, sedangkan kami sudah minta maaf. Dan maaf kita juga di rumah dia malah dibikin story katanya kami keluarga acting. Padahal jujur demi Allah kita tuh udah bener-bener sama Elmi sampai si Agus sujud udah. Mohon maaf Bu Awa, ada gak bukti terkuat yang Bu Awa bilang Teh Novi bilang nanti diomongin di yayasan, terus kata Bu Awa Teh Novi malah bikin story? Ada gak Bu bukti storynya di hari yang sama, waktu dan tanggalnya? Ada gak? Menurut saya Teh Novi gak kayak gitu deh. Kalau memang ada, saya orang pertama yang mengatakan bahwa Teh Novi manusia munafik dan saya pindah ke barisan Agus. Tapi kalau nggak ada, berarti ibu memang manusia penyebar fitnah. Yang saya lihat ibu juga udah mulai ngadi-ngadi nih ngomongnya nih. Udah pokoknya saya tunggu bukti yang ibu ucapkan itu, story Teh Novi yang menjelek-jelekan ibu atau yang lainnya itu setelah ibu mengklarifikasi permasalahan Agus. Oke Bu ya, soalnya saya lihat ibu ini islami banget. Pas diundang di acara Bang Denny Sumargo aja ibu bawa tasbih kan. Kita buktikan bahwa Islam itu nggak boleh kan ada yang namanya fitnah. Oke Bu. Selanjutnya, ini jadi percepatan waktu untuk mengecek kondisinya Agus. Kami ingin mengejar kondisi matanya yang 10%, terang Krisnamurti. Kami cari alternatif saja. Kan sama beberapa dokter di sini juga udah. Kami cari lagi alternatif yang terbaik untuk Agus seperti apa. Lanjut sang pengacara. Belum ada informasi pasti perihal waktu keberangkatan Agus Salim ke Singapura. Yang pasti, Agus dan keluarga akan langsung berangkat setelah urusan paspornya selesai. Ya kira-kira dalam waktu dekat lah kami akan berangkat, kata Krisnamurti. Belum diketahui juga akan butuh waktu berapa lama bagi Agus Salim menghabiskan masa pengobatan di Singapura. Berapa lamanya belum tahu. Paling ya begitu pemeriksaan Agus di sana selesai, kami segera kembali, ucap Krisnamurti. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Para donatur yang ditujukan kepada khusus untuk membantu pengobatan. Maaf, malam saya speak up lagi Bang. Mohon maaf kalau salah. Saya anak relawan dan selama ini yang dilakukan teman-teman relawan itu nggak pernah pakai kata sumbangan, tapi memakai kata donasi karena punya tujuan dan punya fungsi utama. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menanggapi perihal surat ini ya Bang ya. Di situ sudah jelas tertera dan sudah dibaca untuk pengobatan itu dari donatur dan fungsinya untuk pengobatan, sudah jelas. Nah, seharusnya dari masalah ini harus disikapi dengan apa? Dengan sama-sama apa? Menurunkan ego gitu loh. Nggak usah saling debat, nggak usah saling lempar statement gitu loh. Selama ini Teh Novi masih cukup diem ya untuk laporin gitu loh, masih berkekeh untuk pengobatan Mas Agus, tapi kenapa nggak ada keterbukaan dari awal? Itu kesalahannya dari pihak keluarga Agus maupun istrinya. Udah di WA sama Teh Novi gak direspon berkali-kali. Ada surat, katanya nggak ada surat, baru kebongkar kemarin. Nah, kalau mau berdamai, Teh Novi masih punya rasa terus untuk membantu gitu loh. Jangan sedikit lapor, dikit-dikit lapor
kayak anak TK kalian gitu loh. Dilihat masyarakat juga tahu kan sekarang kayak gimana masyarakat menghujat. Yang terakhir, Krisnamurti sebelumnya juga menanggung biaya berobat Agus Salim saat melakukan kontrol kesehatan di RSCM. Lagi-lagi, Pratiwi Novianti dan Yayasan Kemanusiaan miliknya diklaim tidak berbuat apa-apa di saat mereka sudah mengantongi uang donasi untuk Agus Salim yang sebelumnya diduga disalahgunakan. Harusnya, begitu mendengar kabar Agus mulai bisa melihat terang sedikit, itu bisa jadi kabar bahagia buat yayasan, ujarnya. Jadi yayasan bisa mempercepat pembiayaan untuk pengobatan Agus Salim, ungkap Krisnamurti katanya lagi. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.